Berpindah di Istana Chongming, Qin Tian dan muridnya ke sana, menaiki panci terbang. Lalu Yilun membuka pintu istananya. Ming Guangjian keluar. Setelah melihat ke dalam istana, Yilun jadi terkejut. Di sana terlihat badan ular yang panjang sampai ke kursi tahta kerajaan. Dan di kursi itu, terdapat orang berkepala 3 dengan satu badan. Kepala paling kiri bernama Ming Guanghui, pangeran ketiga. Dia bicara, "Tolong aku." Tengahnya adalah Ming Guangjian, pangeran tertua. Dan yang paling kanan adalah Ming Guangbao, pangeran kedua. Dia berkata, "Saudari, selamatkan aku." Di sisi lain, Miao Ling, Xiao Ru, dan Qin Tian melihatnya. Lalu Yilun berteriak panik, "Guanghui, Guangbao." Lalu ketua sekte iblis Mo Tianlun berkata, "Anda akhirnya di sini." Dan sebuah buku juga bicara. Lama tidak bertemu, Qin Tian. Qin Tian bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap mereka?" Mo Tianlun menanggapi, "Guangjian meminta bantuanku untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi saya menggunakan teknik rahasia menjahit dia, dan saudara-saudaranya, untuk membantunya meningkatkan kekuatannya." Dan salah satu dari kepala 3 itu berkata, "Hahaha. Saudari, kamu tidak bisa menyelamatkan kami." Kemudian, Mo Tianlun berkata, "Kamu, saudari yang bergabung dengan sekte pedang Kunlun, benar-benar memberikan banyak tekanan padanya." Yilun jadi marah. "Bajingan, aku akan membunuhmu." Dia mengeluarkan pedangnya dan bersiap menyerang. Tapi dia menabrak sebuah penghalang. Yilun bilang, "Ini sebenarnya sebuah penghalang. Sangat licik." Lalu Qin Tian berkata, "Halo, pria botak memegang buku, siapa kamu?" Pria botak menjawab, "Sebelum memperkenalkan diri, mari kita ubah lingkungannya." Dan buku itu membuka halamannya sendiri. Dan di buku itu terlihat ada sebuah tulisan, dan mengeluarkan cahaya kuning. Cahaya itu jadi semakin terang. Dan terlihat di sana, hanya tinggal asap dan semua telah pergi. Karena, mereka sudah berpindah lokasi, kemudian, terlihat pemandangan gurun pasir. Yilun dan Xiaoru dipindah ke sana. Dia bertanya, "Tempat ini gurun?" Xiaoru berteriak, "Oh, mataku, kau buta." Dan orang 3 kepala itu berkata, "Adik perempuan." Dan di lokasi lainnya, Mo Tianlun berkata, "Permaisuri, aku tidak pernah mengira kita akan bertemu lagi. Aku sangat merindukanmu." Miao Ling menanggapi, aku juga, aku ingin membunuhmu. Kalau dipikir-pikir, kuharap aku bisa memotongmu menjadi beberapa bagian." Di lokasi lainnya, pria botak berkata, "Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Wenna, penganut sekte botak di Tanah Suci." Dan buku itu juga memperkenalkan diri. "Saya adalah salah satu dari 9 buku ilahi, tiruan dari buku luar angkasa. Dan tubuh asliku terjerat dengan keluarga Qinmu di alam semesta." Qin Tian bertanya, "Keluarga Qin, alam semesta?" Lalu Qin Tian bertanya, "Apa artinya?" Wenna bilang, "Pikir saja sendiri." Qin Tian berkata, "Oh, aku ingat, aku hampir lupa. Itu malam itu, 2 boneka aneh mengatakan hal aneh. Dan terlihat, ingatan tentang 2 boneka, boneka pria berkata, 'Nak, kami keluar bersama para pelayan di rumah.' Yang wanita berkata, 'Jangan khawatir tentang kami, dan hati-hatilah dengan buku.'" Di situ Qin Tian berkata, "Apa yang harus diwaspadai?" "Buku." Kemudian kembali ke kesadarannya sekarang. Qin Tian bergumam, "Ternyata hati-hati tentang buku yang disebutkan oleh ibuku adalah ini. Aku kira aku akan menghadapi sesuatu yang sulit, tetapi saya tidak bisa membiarkannya begitu saja." Qin Tian berpikir, rupanya ayah dan ibu menyembunyikan banyak hal. Pastikan mereka mengungkapkan semua rahasia mereka saat bertemu lagi. Lalu Qin Tian bertanya, "Apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Qin? Apakah kamu ingin berurusan denganku, keluarga Qin?" Buku itu bercerita, hal ini tergantung pada alam semesta dimulai. Setelah ledakan besar yang melanda tak berujung, lahirlah alam semesta. Untuk mencegah alam semesta yang tidak teratur runtuh setelah kelahirannya, 9 buku ilahi muncul. Yang di tengah buku takdir. Dan di antara lainnya, buku kosong, buku pedang, buku penghancur, buku rohani, buku Tao, kaligrafi tubuh, buku mati, dan buku waktu.
Kita masing-masing menjaga keteraturan langit dan alam semesta, agar langit dan alam semesta dapat berkembang secara stabil. Tapi, terkadang selalu ada variabel seperti kamu dan ayahmu. Anda akan menghancurkan dan mewujudkan alam semesta binasa. Untuk akhir ini, kami harus menghilangkan variabel-variabel ini dari Anda. Kemudian, Wenna melakukan penyerapan energi, dia mulai menggabungkan energinya dengan buku. Dan di tangannya keluar aura api dan bayangan alam semesta. Lalu buku itu berubah menjadi jubah. Wenna berkata, kita menjadi satu, tidak terpisah. Jubah tertawa, wahahaha. Bunuh dia, Wenna berkata, demi kedamaian alam semesta. Dan juga untuk menghilangkan kutukan botak dari kultus botak. Bisakah kamu mati di tanganku? Qin Tian yang melihat itu bergumam. Buku itu sebenarnya berubah menjadi jubah. Ini tidak bisa dihindari. Sangat keren. Ini sungguh ajaib. Pengen banget. Kemudian, Wenna bersiap menyerang Qin Tian dengan jurus tinjunya. Rasakan kekuatan tinjuku. Qin Tian bilang, keren. Tapi sayang kalau rusak. Dia bersiap mengeluarkan jurus tinju naganya. Dan mereka beradu serangan tinju. Kekuatan mereka seperti berimbang, hingga lingkaran gelombang energi kuning, terhempas ke sekitaran air di bawah mereka. Air itu jadi menutupi mereka berdua, dan mereka berdua terpental mundur. Wenna berkata, tampaknya Anda berada di alam spiritual, tetapi Anda adalah orang yang berubah-ubah, jadi saya kira Anda menyembunyikan kultivasi Anda. Tapi saya tidak menyangka, Anda berada di alam suci seperti saya. Qin Tian menanggapi, kamu benar, tapi aku sama sekali tidak senang dipuji olehmu. Jubah berkata, kenapa kamu tidak mati saja? Keberadaanmu akan membuat dunia runtuh. Seorang Miaoling, Bai Xiaoru, Ming Yilian dan lainnya semuanya akan mati karenamu. Qin Tian bilang, saya tidak bodoh, ini hanya kata-kata sepihak Anda, saya tidak akan mempercayai Anda. Jubah berkata lagi, tidak ada yang bisa kamu lakukan mengenai hal itu. Wenna, gunakan saja kekuatan kitab suci untuk memenangkan pertempuran dengan cepat. Wenna berkata, baiklah, saya akan membunuh Qin Tian sebelum dia bereaksi. Kemudian Wenna menggunakan kekuatan kitab suci, dan energinya mulai meningkat. Qin Tian yang melihat itu berkata dalam hati, alamnya jadi naik ke kaisar. Lalu Qin Tian terkejut, Wenna mengeluarkan jurus pukulan berat. Dia meninju Qin Tian hingga terlempar ke air. Dan dia mulai menggunakan jurusnya lagi. Terus-menerus, dia meninju Qin Tian dengan sangat keras, hingga Qin Tian tidak mampu membalas serangannya. Terlihat serangan itu membuat Qin Tian terjatuh ke dalam air. Dan Qin Tian telah tenggelam di kedalaman air. Jubah itu tersenyum puas, dia merasa sudah menang. Lalu Wenna berkata, ini sudah berakhir. Berpindah di lokasi lainnya. Terlihat ledakan di sana. Ming Guangjian bersiap memanah Yilun. Dia berkata, hahaha, saudari, kamu sudah lama di Hidden Sword Peak dan kamu belum mempelajari keterampilan apapun. Terima saja kematianmu. Serangan tiga anak panah melesat ke arah Yilun. Yilun berusaha menghindar. Sial, kecepatan serangannya terlalu cepat dan tidak ada cara untuk mendekat. Ming Guangjian meremehkannya bilang, itu saja. Lalu Xiaoru terbang di atasnya sambil membawa kipas. Kesempatan. Lalu Xiaoru terkejut. Di punggung Guangjian muncul wajah kaisar. Wajah itu berkata, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Xiaoru berkata, sebenarnya ada satu lagi wajah di belakangnya. Wajah di punggung itu berkata, jangan datang ke sini. Dia bersiap mengeluarkan energi dari mulutnya, lalu energi itu dilepaskan ke arah Xiaoru. Xiaoru berusaha menahan serangan itu. Kacau, wajah belakang itu masih menyerang Xiaoru, terus menyemburkan energinya. Kekuatan itu semakin besar hingga Xiaoru jadi terpental. Yilun panik. Xiaoru, Guangjian berkata, bagus sekali, ayah. Lalu ayahnya menengok ke arah Yilun. Yilun, kemudian berteriak. Berlari, Yilun, berlari, berlari, Yilun, hiduplah dengan baik. Berlari. Guangjian berkata, hei, jangan bergerak. Yilun tertegun. Suara ini adalah, wajahnya jadi terlihat sedih. Ayah, dan mengeluarkan air mata, menggertakkan giginya. Ayah, ayahnya berkata,
Berlari, patuhlah, berlari. Apa yang kamu lakukan ketika kamu kembali? Dan Yilun membayangkan ayahnya, di waktu dia masih kecil. Ayahnya berkata, sudah tiba, jadi kamu bersembunyi di sini. Itu semua salah kakakmu yang memakai topeng untuk menakutimu. Cepat minta maaf pada adikmu. Kakaknya bilang, maaf aku salah. Ayahnya berkata lagi, tidak apa-apa, sebagai seorang putri, kamu sangat penakut, ayah akan melindungimu. Jangan takut, jangan takut. Ming Yilian menangis. Ayah, kembali ke waktu sekarang. Yilun dengan gemetar berkata, ayah, saya, di sisi Guangjian berkata, kamu terlalu banyak bicara, Pak Tua. Ayahnya menyuruh Yilun, cepat pergi. Dan Yilun mengingat masa lalunya. Ketika kerajaan berperang, terlihat benturan pedang. Dan ketika serangan musuh mendekat, ayahnya berkata, Yilun, tolong tinggalkan istana sebentar, lalu kembali lagi setelah aku menyelesaikan perang ini. Yilun menjawab, tapi ayah. Ayahnya berkata, bawa sang putri pergi. Prajuritnya berkata, putri ayo pergi. Yilun bicara, ayah, saya tidak akan pergi. Lalu ayahnya berteriak, cepat pergi, kembali ke waktu sekarang. Ayahnya berkata, cepat pergi, dan mata ayahnya berubah jadi merah. Yilun berteriak, ayah, kali ini aku tidak akan pergi lagi, dan ayahnya diserap energinya, dan kekuatan Guangjian meningkat lagi. Guangjian berkata, apa kamu masih merasa kasihan padanya setelah dia mati? Aku bisa menyerapnya dengan baik. Kemudian Yilun bersiap melancarkan serangannya. Saya selalu dilindungi oleh ayah saya. Kali ini aku yang akan melindungi ayahku. Berpindah ke tempat pertarungan Qin Tian. Wen Na melihat dari kejauhan, ada seseorang yang berdiri di atas ikan besar. Wen Na berkata, lalu ikan lumba-lumba itu melompat ke atas. Dan Qin Tian turun dari tubuhnya. Qin Tian berdiri di atas air. Dia berkata, benar-benar menakutkan, kalau bukan karena keahlianku, aku benar-benar akan mati. Sekarang giliranku untuk melawan. Lalu Qin Tian bersiap mengeluarkan senjatanya. Dan yang diambil adalah pedang kematian. Dia berkata, pedang hidup dan mati. Pedang itu mengeluarkan energi hitam kematian. Wen Na berkata, ini benar-benar mengejutkan, tapi sia-sia, kamu juga bukan tandinganku. Lalu Qin Tian bersiap menyerang. Kalau begitu cobalah. Dia melompat mengeluarkan jurus Jiuquan Fanyi. Lalu Wen Na mengaktifkan perisainya. Ketidaktahuan. Setelah memiliki kekuatan suci, tidak peduli senjata kekaisaran apapun. Kamu tidak dapat menembus pertahananku. Lalu Jubah berkata, tidak, itu tidak benar. Bodoh. Minggir. Lalu Qin Tian menebas perisainya hingga pecah. Dan Wen Na juga terkena tebasan juga. Qin Tian berkata, siapa yang memberitahumu itu? Apakah ini hanya untuk prajurit kekaisaran? Wen Na berkata, bagaimana bisa? Jubah berkata, aku ceroboh. Ini, keheningan yang mematikan, kekuatan kehancuran. Dan terlihat tubuh Wen Na berlahan lenyap. Qin Tian berkata, pertama kali saya bertemu seorang yang menggunakan seluruh kekuatan saya. Saya harus menjadi lebih kuat. Daripada hanya mengandalkan senjata saja. Ding, mendeteksi keinginan tuan rumah untuk menjadi lebih kuat dapat membuka jalan menuju transformasi fana. Jalan menuju transformasi fana, membatasi kekuatan spiritual, menempa hati seseorang di dunia fana, dan memahami hatinya sendiri. Di situ terlihat Qin Tian sedang berdiam diri di atas air. Berpindah di lokasi gurun, terlihat, Xiaoru yang berbaring matanya terluka. Ming Guangjian berkata, hahaha, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Lihat ayah, ini adalah saudari yang selalu kamu cintai. Cukup rentan terhadap satu pukulan. Penerus kerajaan Chongming harusnya kuat. Itu pasti aku. Terlihat Yilun yang terlilit tubuh ular. Lalu Yilun menangis. Ayah kaisar, lilitannya semakin kencang. Guangjian berkata, menangis, apalagi yang bisa kamu lakukan selain menangis dan lari? Mengapa ayahku menyerahkan tahtanya padamu? Menjijikkan, matilah. Di situ terlihat lilitannya semakin kencang, membuat Yilun tak berdaya. Sialan, di sisi lain, Xiaoru berusaha untuk bangkit. Dan mengeluarkan energinya berbentuk bola kuning.
Energi bola kuning itu semakin membesar. Xiaoru berteriak, "Tahanan!" Berpindah di tempat Miaoling. Terlihat tanah yang pada berlubang akibat pertempuran. Mo Tianlun berkata, "Hanya ada kamu dan aku di ruang ini, kali ini kamu tidak dapat melarikan diri. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu." Miaoling menanggapi, "Apa menurutmu aku masih orang yang sama yang tidak punya kekuatan untuk melawan? Seorang orang suci iblis yang hanya bisa melarikan diri." Lalu Miaoling meningkatkan auranya. Mo Tianlun tertegun. Setengah suci. Dalam waktu sesingkat itu, kemudian Miaoling menyerang dengan pedangnya. "Ambil hidupmu." Di sisi Mo Tianlun dia bilang, "Disayangkan. Sekarang saya berada di alam suci." Dia berkata, "Naga bumi setan." Dan muncullah naga bumi di depan Miaoling. Naga bumi itu mencoba menyerang Miaoling, tapi Miaoling bisa menghindarinya. Lalu Miaoling mengeluarkan jurus es Phoenix, dan muncullah dari atas es burung Phoenix. Es Phoenix bersiap menyerang Mo Tianlun. Es Phoenix berubah jadi pusaran untuk menyerangnya. Kemudian Mo Tianlun mengangkat bola merahnya, dan terjadilah ledakan akibat benturan energi mereka. Energi itu hingga terbang ke langit, dan muncul bayangan aura wajah iblis. Dan terlihat, di atas Mo Tianlun, ada sesosok iblis yang dikelilingi lingkaran api. Mo Tianlun berkata, "Perjuangan yang sia-sia. An Miaoling, ikuti aku dan kembali ke sekte iblis untuk menjadi orang suci." Lalu bayangan iblis besar itu mengeluarkan serangan bola api. Serangan bola api itu mengarah ke Miaoling. Lalu Miaoling menebasnya, dengan energi merah biru. Dan terlihat bayangan Miaoling yang masih aman. Kemudian Miaoling bergerak melompat. "Mo Tianlun, menurutku kamu tidak berguna di alam suci ini." Mo Tianlun mendengus, berkata, "Tapi tidak baik menjadi sombong setelah memblokir suatu gerakan." Miaoling bilang, "Nanti kamu akan tahu apakah aku sombong atau tidak." Mo Tianlun berkata, "Berpura-pura menjadi dewa dan hantu." Dia mengeluarkan serangannya lagi. Serangan itu seperti gelembung putih ungu. Dan energinya semakin besar. Dan serangan itu menembus badan Miaoling. Tapi sepertinya tubuh Miaoling berubah menjadi kupu-kupu es. Dan terlihat, Mo Tianlun seperti berada di dalam lingkaran kupu-kupu es. Dia jadi terkejut. Kupu-kupu es berterbangan, di situ Miaoling terlihat akan melompat. Dan dia melompat mengeluarkan jurus tarian pedang teratai. Tianlun jadi panik. Bagaimana bisa? Dan serangan pedang besar, membelah bayangan tubuh iblis raksasa merah. Terlihat dari jauh, dia telah terbelah. Kemudian terjadi ledakan di sana. Berpindah di lokasi Xiaoru. Terlihat tangan Xiaoru bersiap mengeluarkan kekuatannya. Bergerak, tawanan, dan sebuah bayangan rubah raksasa, bersiap menahan gerakan Guangjian. Guangjian terkejut melihatnya. Lalu Xiaoru mengeluarkan jurus larangan. Lalu bayangan tangan rubah itu menggeprek Guangjian hingga terjadi ledakan di sana. Yilun jadi terlempar akibat serangan itu. Dia jadi terbatuk akibat lehernya yang sakit. Uhuk, 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 lalu keluar darah. Xiaoru memanggil, "Yilun, peluang bagus. Aku hanya bisa menguncinya, dan menyerahkan sisanya padamu." Yilun menjawab, "Oke." Di sisi lain Guangjian marah. "Bajingan. Lepaskan aku." Kemudian Yilun memegang pedangnya dengan erat. Dia mengingat saat dilatih oleh Qin Tian. Di situ Qin Tian bilang, "Tidak ada jalan keluar." Dan Yilun menjawab, "Aku tidak bisa melakukannya." Qin Tian berkata lagi, "Sejak pertama kali aku melihatmu, kamu telah melarikan diri. Kamu datang untuk menjadi murid hanya untuk melarikan diri. Bagaimana Anda bisa menjadi kaisar seperti ini? Bagaimana Anda bisa melindungi rakyat jelata?" Di situ Yilun menjawab, "Aku salah, aku tidak ingin menjadi penerus." Dan Qin Tian mengejarnya lagi pakai gergaji. "Hukum pertama kaisar. Kamu tidak boleh bercanda. Apa yang kamu katakan, lakukanlah. Masih terlalu dini untuk menyerah sekarang. Dan kembali ke waktu sekarang." Yilun berkata, "Kamu benar, aku hanya akan melarikan diri di masa lalu. Tapi sekarang, saya tidak akan pernah lari lagi." Guangjian berkata, "Tunggu, apakah kamu bercanda? Berhenti pamer, apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Jangan lupa bahwa Guang Hui dan Guang Bao adalah saudara tercintamu. Mereka semua ada di dalam diriku.
Terlebih lagi ada ayahku di balik layar. Aku tidak percaya kamu bisa." Kemudian, dengan cepat Yilun melompat terbang menebasnya dengan pedangnya. Dan berkata, "Kamu salah." Sambil terbang, dengan tatapan wajah serius bilang, "Aku bisa." Guangjian berkata, "Ini tidak mungkin. Aku tidak bisa mati di sini. Aku masih ingin menjadi seorang kaisar." Dan terlihat tubuh Guangjian perlahan mulai lenyap. Yilun dengan wajah sedih berkata, "Selamat tinggal sekarang." Dia membayangkan gambaran ayahnya yang menggendongnya di waktu kecil. Berkata, "Selamat tinggal, ayah kaisar." Berpindah di tempat Miao Ling bertarung. Di situ terlihat kaki Tianlun. Dia berkata, "Tak termaafkan. Mengapa kamu bisa dipromosikan menjadi Half Saint dalam waktu kurang dari 100 tahun? Mengapa semi suci lebih kuat dariku di alam suci?" Miao Ling menanggapi, kamu yang mengandalkan pengorbanan dan cara sesat lainnya untuk meningkatkan kekuatanmu. Seperti loteng di langit, runtuh. Kekuatan Saint Realm Anda. Aku kira itu tidak sebaik biksu biasa yang dipromosikan menjadi semi suci dalam keadaan normal." Mo Tianlun jadi marah. "Diam, aku berada di alam suci. Aku juga akan menyedot kualimu untuk mencapai alam kekaisaran. Aku akan menjadi kaisar iblis nomor 1 di dunia." Di situ Miao Ling tersenyum menyeringai. Dan kemudian dia menebasnya. Seketika Mo Tianlun jadi tak bisa bergerak. Dan terlihat tubuhnya sudah terbelah oleh serangan pedang. Lalu tubuh Mo Tianlun terjatuh. "Tunggu, ranah kaisar." Di sisi lain, Miao Ling bicara. "Jangan khawatir, kamu tidak akan sendirian di jalan. Sekte jahat dari sekte iblis ini akan segera turun menemanimu." Lalu terlihat cipratan dari tebasan. Berpindah, di lokasi Xiaoru. Terlihat ruangan itu mulai retak dan akan mulai runtuh. Xiaoru berkata, "Ruangan buatan ini mulai runtuh." Yilun jadi panik. "Nah, apa yang akan terjadi pada kita?" Xiaoru bilang, "Biasanya itu akan dikirim keluar."